kapanpun. Ngomongin tentang Indonesia, emang gak ada habisnya ya guys. Menjadi salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal dengan keberagamannya. Namun, apa jadinya? Kita yang cinta negeri ini, tapi budaya dan keberagamannya sendiri kita nggak tahu. Kalau tempo hari kita membahas tentang asal-usul suku Jawa, Tapi itu fakta dan sejarah suku Jawa. maksud saya itu. Kali ini kita akan membahas tentang Sebelum lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng ya. Hehehe. suku Sunda adalah suku yang mendiami Pulau Jawa bagian barat pada tahun 1998. Apa tidak ada yang lebih baru, Bang? Ada sih, tapi itu yang paling relevan menurut versi jalan cerita. Suku Sunda berjumlah kurang lebih 33 juta jiwa. Kebanyakan dari mereka hidup di Jawa Barat dan sekitar 3 juta jiwa hidup di provinsi lain. Dari antara mereka, penduduk kota mencapai 34,51%. Suatu jumlah yang cukup berarti yang dapat dijangkau dengan berbagai media. Pada abad ke-20, teori Oppenheimer menyatakan induk sejarah adalah Sundaland yang melahirkan peradaban besar di dunia. Sunda merupakan kebudayaan masyarakat Sunda yang tinggal di wilayah barat Pulau Jawa. Sebagai suatu suku, bangsa Sunda merupakan cikal bakal berdirinya peradaban di Nusantara, dimulai dengan berdirinya kerajaan tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Salakanegara, Tarumanegara, Galuh, Pakuan Pajajaran, dan Sumedang Larang. Kata Sunda sendiri artinya bagus, baik, putih, bersih, atau cemerlang. Pokoknya segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan. Aku juga putih, baik, dan rajin menabung. Kepercayaan suku Sunda sendiri mayoritas Islam, namun ada juga sebagian penganut Sunda wiwitan, Hindu, dan Kristen. Tanah Sunda dikenal memiliki aneka budaya yang unik dan menarik. Salah satunya adalah seni tari. Seni tari utama dalam suku Sunda adalah tari Jaipong, tari merak, dan tari topeng. Tari Jaipong sendiri sebetulnya merupakan tarian yang sudah modern karena merupakan modifikasi dan pengembangan dari tari tradisional khas Sunda, yaitu ketuk tilu. Tari Jaipong ini dibawakan dengan iringan musik yang khas pula, yaitu degung. Musik ini merupakan kumpulan beragam alat musik seperti gendang, gong, saron, kecapi, suling, angklung, dan sebagainya. Degung bisa diibaratkan orkestra dalam musik Eropa atau Amerika. Ciri khas dari tari Jaipong ini adalah musiknya yang menghentak, di mana alat musik gendang terdengar paling menonjol selama mengiringi tarian. Tarian ini biasanya dibawakan secara berkelompok. Sebagai tarian yang menarik, Jaipong sering dipentaskan pada acara-acara hiburan, selamatan, atau pesta pernikahan. Sedangkan seni teaternya pun tidak kalah menariknya ya guys, apalagi kalau bukan wayang golek. Wayang golek sendiri adalah pementasan sandiwara boneka yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh seorang sutradara merangkup pengisi suara yang disebut dalang. Seorang dalang memiliki keahlian dalam menirukan berbagai suara manusia. Seperti halnya Jaipong, pementasan wayang golek juga diiringi dengan musik degung lengkap dengan sindennya. Pementasannya pun tergolong unik, yaitu pada malam hari sekitar pukul 20 sampai 21 hingga pukul 4 pagi. Sedangkan senjata tradisional suku Sunda adalah kujang. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9.
terbuat dari besi baja dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritik dalam kehidupan, melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata. Nilai kujang sebagai sebuah jimat pertama kali muncul dalam sejarah kerajaan Pajajaran, Makukuhan, dan Panjalu, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kudolalayan. Sejak itu kujang secara berangsur-angsur dipergunakan para raja dan bangsawan kerajaan itu sebagai lambang kewibawaan dan kesaktian. Kok tidak ada yang lucu lagi? Terkadang ada beberapa hal yang tidak pantas untuk kita lucukan, guys. Suatu ketika Prabu Kudolalayan tengah melakukan tapa brata di suatu tempat. Dalam pertapaannya, sang Prabu mendapat ilham untuk mendesain ulang bentuk kujang yang selama ini dipergunakan sebagai alat pertanian. Anehnya, desain terbaru yang ada di benak sang Prabu bentuknya mirip dengan Pulau Jawa Dwipa yang dikenal Pulau Jawa masa kini. Kemudian sang Prabu memerintahkan Empu Widusupo. Ia diminta membuat mata pisau seperti yang ada dalam pikiran sang Prabu. Mulanya Empu Widusupo gusar soal bentuk senjata yang mesti dibuatnya. Maka sebelum melakukan pekerjaannya, sang empu melakukan meditasi. Akhirnya didapatlah sebuah bayangan tentang purwarupa senjata seperti yang ada dalam pikiran sang Prabu. Setelah mediasi usai, Empu Widusupo mulai pekerjaannya dengan sentuhan-sentuhan magis yang diperkaya nilai-nilai filosofi spiritual. Maka jadilah sebuah senjata yang memiliki kekuatan tinggi. Inilah sebuah kujang yang bentuknya unik dan menjadi sebuah objek bertenaga gaib. Senjata ini memiliki dua buah karakteristik yang mencolok. Bentuknya menyerupai Pulau Jawa dan terdapat 3 lubang di suatu tempat pada mata pisaunya. Inilah sebuah senjata yang pada generasi mendatang selalu berasosiasi dengan kerajaan Pajajaran Makukuhan. Bentuk Pulau Jawa sendiri merupakan filosofi dari cita-cita sang Prabu untuk menyatukan kerajaan-kerajaan kecil Tengah Jawa menjadi satu kerajaan yang dikepalai Raja Pajajaran Makukuhan. Sementara lubang pada pisaunya melambangkan Trimurti atau 3 aspek ketuhanan dari agama Hindu yang juga ditaati oleh sang Prabu. 3 aspek ketuhanan menunjuk kepada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Trinitas Hindu Trimurti juga diwakili 3 kerajaan utama pada masa itu. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Pengging Wiraradya yang berlokasi di bagian timur Jawa, Kerajaan Kambang Putih yang berlokasi di bagian Jawa Utara, dan Kerajaan Pajajaran Makukuhan berlokasi di barat. Dalam perkembangannya, senjata kujang tak lagi dipakai para raja dan kaum bangsawan. Masyarakat awam pun kerap menggunakan kujang sama seperti para raja dan bangsawan. Di dalam masyarakat Sunda, kujang kerap terlihat dipajang sebagai mendekorasi rumah. Konon ada semacam keyakinan yang berkaitan dengan Permisi bang, iya, apa? itu siapa kok cantik banget? Ada deh. Bisa meren. Dengan keberuntungan, perlindungan, kehormatan, kewibawaan, dan lainnya. Namun, ada beberapa tahayul yang dianggap sebagai pantangan yang tak boleh dilakukan, yakni memajang kujang secara berpasangan di dinding dengan mata pisau yang tajam sebelah dalam saling berhadapan. Ini merupakan tabu atau larangan. Selain itu, tidak boleh seorang pun mengambil fotonya sedang berdiri di antara 2 kujang dalam posisi tersebut. Kabarnya, ini akan menyebabkan kematian terhadap orang tersebut dalam waktu 1 tahun, tidak lebih tetapi bisa kurang. Ampun Doro. Nah, itulah ya guys, sedikit tentang asal-usul suku Sunda. Semoga bermanfaat.